kalian, menurut data dari We Are Social, Indonesia adalah negara dengan pengguna media sosial terbanyak keempat di dunia, dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh media dalam membentuk opini dan identitas masyarakat. Selamat datang kembali di Polite, Politik Tanpa Ribet. Nah, di video kali ini kita bakal bahas politik identitas mengenai media dan representasi identitas. Siapkan diri kalian untuk menyelami bagaimana media membentuk dan merepresentasikan identitas dalam konteks politik. Yuk kita mulai! Media bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin dari identitas masyarakat. Dalam banyak kasus, media merefleksikan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, acara televisi atau film seringkali menggambarkan karakter yang mewakili berbagai kelompok identitas. Namun, representasi ini bisa sangat bervariasi. Terkadang, media menampilkan gambaran positif, tetapi di lain waktu bisa memperkuat stereotip negatif. Nah, next kita lihat bagaimana sih peran media dalam konteks kali ini. Jadi, media memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk opini publik. Dengan munculnya platform seperti YouTube, informasi dapat tersebar dengan cepat dan luas. Namun, ada yang disebut dengan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Sekarang, mari kita bahas bagaimana media merepresentasikan identitas. Seringkali media menyoroti satu identitas tertentu untuk menarik perhatian pemilih. Misalnya, saat pemilu, kita sering melihat politisi menggunakan simbol-simbol identitas mereka, seperti baju adat atau lambang agama untuk mendapatkan dukungan. Namun, representasi ini tidak selalu adil. Media kadang-kadang mengabaikan keberagaman dan kompleksitas identitas suatu kelompok. Ini bisa menciptakan stereotip negatif dan memperburuk polarisasi. Saat politik identitas dipolitisasi secara ekstrim, dampaknya bisa merugikan. Masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap perbedaan dan konflik antar kelompok bisa meningkat. Kita telah melihat banyak contoh di mana politik identitas menyebabkan ketegangan sosial. Salah satunya adalah aksi bela Islam 212 yang terjadi pada tahun 2016 sebagai respon terhadap penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok. Aksi ini melibatkan mobilisasi massa dengan identitas Islam yang kuat dan menciptakan polarisasi di masyarakat antara kelompok pendukung dan juga kelompok penentang. Media sosial juga berfungsi sebagai alat mobilisasi bagi kelompok-kelompok tertentu. Platform seperti Twitter dan Instagram memungkinkan individu untuk berkumpul dan menyuarakan pendapat mereka secara langsung di online. Contoh lain adalah gerakan reformasi di korupsi yang memanfaatkan media sosial untuk menggalang dukungan terhadap isu-isu korupsi dan transparansi pemerintahan. Selanjutnya, mari kita bahas representasi gender dalam media. Seringkali perempuan digambarkan dengan cara yang stereotipikal sebagai sosok yang lemah atau bergantung pada laki-laki. Kita perlu mendorong representasi yang lebih beragam dan kuat bagi perempuan agar mereka juga terdengar dalam politik. Membangun kesadaran tentang bagaimana media bekerja adalah langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Edukasi media dapat membantu individu memahami bias dan stereotip yang ada dalam konten yang mereka konsumsi. (32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dengan memahami cara kerja media, kita dapat menjadi konsumen yang lebih kritis dan bertanggung jawab. Dan untuk mengatasi polarisasi akibat politik identitas,
penting bagi kita untuk terlibat dalam dialog terbuka. Diskusi yang sehat dapat membantu menjembatani perbedaan dan menemukan titik temu. Kita perlu menciptakan ruang di mana semua suara didengar tanpa merasa terancam atau terpinggirkan. Jadi, media memiliki peran besar dalam membentuk dan merepresentasikan identitas dalam konteks politik. Mari kita gunakan kekuatan media dengan bijak. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingatlah selalu untuk berpikir kritis dan menghargai keberagaman. Terima kasih sudah menonton.